berhati-hati, takut, mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang kita dapati. Kalau nanti ada cerita-cerita tentang Ashabul Kahfi, itu agar kita lebih yakin akan kehidupan di akhirat, lebih yakin bahwa setiap amal, setiap perbuatan, aktivitas kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar. Yang jelek, yang buruk diganjar dengan keburukan juga, kejahatan juga. Yang baik diganjar dengan kebahagiaan, keenaan hidup di akhirat nanti. Kadang-kadang ganjarannya, pahalanya, fadilahnya kadang juga diberikan oleh Allah di dunia, kadang, tetapi enggak selalu. Salah satu contohnya ya, kemarin ada yang infak sekitar 3.000 rupiah. Ada pengamen, sering yang infak ini kalau ada pengamen mampir ke rumahnya ditolak, dengan alasan tertentu ditolak. Tetapi waktu itu ketemu pengamen di masjid. Pengamen itu sholat di awal waktu di masjid. Nah, ini mencuri perhatian seseorang ini. Akhirnya selesai sholat diberi sebuah roti oleh yang tercuri perhatiannya itu tadi, yang tertarik dengan pengamen itu tadi. Diberi roti dan ternyata pengamennya juga bersyukur. Nah, setelah itu pedagang rotinya ini beberapa menit lagi jagongan dengan ngerumpi, dengan takmir-takmir di terasnya masjid. Berapa menit lagi, sekitar 10 menit lagi, ada takmir yang lain yang baru datang. Loh, lah iki lak roti. Karena pedagang roti itu memarkir kendaraannya, rotinya itu di halamannya masjid. Akhirnya takmir yang datang itu langsung membeli dalam jumlah yang besar untuk dibagi-bagikan kepada takmir-takmir yang lain itu tadi. Nah, itu enggak terduga-duga. Ganjaran yang hanya mengeluarkan hanya uang 3.000 sebesar sekitar 3.000 rupiah, tapi mbandile di waktu yang enggak berselang lama itu diberi ganjaran oleh Allah di dunia. Itu enggak selalu. Ada lagi contoh, seseorang mau mengendarai motor, berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya itu. Habis itu keluar dari mulut gang, nyebrang di jalan raya yang lebih banyak kendaraannya. Sudah noleh kanan, noleh kiri, dikira sudah aman, sudah nggak ada kendaraan yang mau melintas, nggak ada. Dia nyabrang, seret. Habis nyabrang, dalam keadaan masih pelan itu belok kanan, ternyata di kanannya itu sudah ada mobil yang pelan juga menjajari, membersamai orang yang baru nyebrang itu. Kaget, loh, kok tiba-tiba ada mobil? Ini berarti mobil ini ngerem karena posisinya hampir bersamaan, barengi orang yang baru nyabrang yang masih pelan itu tadi. Dan tiba-tiba ada di kanannya orang yang nyabrang itu. Bersyukur orang yang nyabrang itu selamat, nggak ditabrak mobil itu. Nah, itu ganjaran yang diberikan oleh Allah, persekot langsung dibebaskan dari kecelakaan. Karena berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri, mohon perlindungan. Namanya bismillah itu kan lil isti'anah. Salah satu maknanya bismillah itu untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Nuh waktu mau berlayar dan mau berlabuh, bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim.
Nah, itu diganjar di dunia, kadang begitu. Walaupun kita seharusnya setiap amal, setiap perbuatan, aktivitas itu mengharap pahala dari Allah di akhirat, mengharap terbebas dari siksa Allah di akhirat. Idealnya seharusnya kita itu gitu dalam bertakwa, dalam takut kepada Allah, dalam berhati-hati itu tujuannya akhirat, bukan di dunia ini. Sedikit lagi contohnya agar lebih luas. Tadi pagi ada seorang sales yang ngirim ke sebuah toko bersamaan dengan sales yang lain. Sales itu perempuan. Ternyata sambil nunggu ngorder itu ternyata diketahui bahwa sales perempuan itu belum sarapan, padahal sudah jam 9-an. Nah, itu karena nggak tahu kenapa sehingga ditakdirkan oleh Allah, meskipun secara duniawi, secara kasat mata dia insya Allah gajinya UMR ya sekitar 90-80 ribu per hari. Tetapi orang lain banyak yang gajinya 20 ribu, 30 ribu per hari, bisa sarapan setiap pagi, itu bisa sarapan sebelum jam 7, kadang-kadang jam 6 sudah bisa sarapan. Kenapa kok begitu? Diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hasil takarrubnya, mendekatkan diri kepada Allah di pagi hari. Pagi hari nggak tidur, habis sholat subuh mendekatkan diri pada Allah, nggak pernah tidur. Kalau bisa membaca Quran ya membaca Quran, sinau, belajar, membaca buku agama. Nah, begitu itu mengisi waktunya tidak tidur karena Rasulullah menyarankan untuk tidak tidur. Ada lagi pelajaran bahwa orang yang tidur setelah sholat subuh itu rizkinya terkurangi, karena malaikat yang membawa rizki mau bagi-bagi rizki itu kalau orangnya tidur nggak jadi diberi, nggak jadi disampaikan. Dia itu kurir, mereka itu kurir, penyampai rizki, tapi dia juga bisa untuk menahan rizki itu. Kalau orangnya tidur setelah subuh kok tidur, maka rizki itu nggak diberikan. Nah, itu barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah sering membaca Al-Quran setelah subuh itu ternyata meskipun gajinya sedikit diberi kelancaran dalam urusan duniawi, sehingga insya Allah nggak pernah, subjektivitas pengalaman orang ini loh ya, insya Allah nggak pernah kelaparan di pagi hari. Sementara itu tadi yang wanita karir itu tadi mungkin suaminya juga bekerja, gajinya double sampai jam 9 nggak bisa sarapan, sambil nunggu orderan itu tadi ngambil roti yang baru dikirim itu untuk tak beli roti kah untuk sarapan. Nah, itu pelajaran. Semua ini saya sampaikan sebagai pelajaran untuk kita, betapa kita dalam bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah itu idealnya harus mengharap di akhirat, walaupun kadang-kadang di dunia mendapatkan porskot. Dan pelajaran berikutnya seperti yang digambarkan di surat Al-Kahfi ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladzina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan demikianlah kami pertemukan manusia dengan mereka agar manusia ini mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Salah satu contohnya ya, kemarin itu ada berita lurah-lurah menuntut 9 tahun masa jabatan, dengan salah satu mereka itu mengancam kalau nggak dituruti parpol-parpol yang nggak mengikuti saya akan saya habisi di desa saya.
Ternyata dalam belanjanya Ashabul Kahfi ini yang dipergunakan adalah uang yang lama, yang 309 tahun yang lalu berlaku. Sekarang sudah nggak berlaku uang itu. Bingung pedagangnya, loh, sampean dari mana uang ini? Ya dari bekal saya kemarin kan tinggal di sini. Ada Raja Dakyanus yang berkuasa. Bingung, lebih bingung lagi orang pedagang ini. Akhirnya singkat cerita, mereka dihadapkan kepada raja. Padahal rajanya waktu itu sudah Islam. Yang dulu Raja Dakyanus atau Dakyanus itu tadi kan raja yang memaksa non-Islam, non-Muslim yang memaksakan kehendak agar orang yang Islam dipaksa untuk mengikuti agamanya mereka. Nah, begitu juga itu pemaksaan. Selain kades-kades itu tadi, raja-raja dulu itu ya juga begitu, memaksakan kehendak agama mereka agar diikuti oleh semua orang, meskipun orang itu mengikuti agama Islam. Nah, setelah itu raja yang sudah Muslim ini tadi punya kebijakan mengorek lebih jauh lagi Ashabul Kahfi ini, dan akhirnya Ashabul Kahfi diajak untuk kembali ke goanya. Ada pendapat ulama yang lain mengatakan mereka tahu caranya masuk ke goa, dan yang lain, pendapat ulama yang lain nggak tahu caranya masuk ke goa. Intinya mereka, raja itu diperlihatkan betapa beberapa orang ini telah hidup selama 309 tahun, dan ini kekuasaan Allah yang menakjubkan. Dari kekuasaan Allah yang menakjubkan ini ada pelajaran yang harus dipetik oleh semua penduduk raja itu, yaitu bahwa hari kebangkitan itu pasti terjadi, dan hari pembalasan itu pasti terjadi. Kita harus yakin, berhajat untuk meyakininya. Dengan meyakininya itu kita berpotensi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membangkitkan Ashabul Kahfi supaya menjadi hujjah, dalil dan ayat yang menunjukkan kepada adanya kebangkitan. Dan dengan adanya kebangkitan itu kita diikat oleh informasi itu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala salah seorang di antara mereka pergi untuk membeli makanan, dia memasuki sebuah daerah. Dia tidak mengenalinya. Dia melihat bahwa negeri itu bukan seperti negeri yang dahulu dikenalnya. Demikian pula dengan penduduknya. Dia menduga telah terjadi penghapusan generasi secara total. Sebenarnya tidak terjadi hal yang demikian. Manusia hanyalah berganti masa demi masa, umat demi umat. Demikian dia berpikir untuk segera meninggalkan daerah itu. Lalu dia menuju seorang pedagang makanan. Dia menyerahkan uang kepadanya. Penjual melihat uangnya, tidak mengenalinya dan tidak mengetahui nilainya. Si penjual menyerahkan kepada tetangganya. Orang-orang memeriksa uang itu. Mereka berkata boleh jadi orang ini menemukan harta karun. Mereka bertanya kepadanya mengenai uang itu. Dari mana dia memperolehnya? Dia menjawab, aku adalah penghuni negeri ini. Aku hidup di sana kemarin, dan di sana terdapat Raja Dakyanus. Maka orang-orang menuduhnya gila. Mereka membawa kepada raja. Dia berangkat dan sang raja beserta pengikutnya hingga mereka tiba di gua. Dia berkata kepada mereka, biarlah aku yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua untuk memberitahu sahabat-sahabatku. Pemuda itu pun masuk. Dikatakan kepada orang-orang yang hadir saat itu, tidak tahu bagaimana pemuda itu masuk. Allah merahasiakan cerita Ashabul Kahfi kepada mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka masuk ke dalam gua dan melihat Ashabul Kahfi. Raja memberi salam kepada mereka dan memeluknya. Katanya raja itu seorang muslim. Maka Ashabul Kahfi bersukacita dan senang berdialog dengan raja. Kemudian Ashabul Kahfi meninggalkan raja dan memberi salam kepadanya. Mereka kembali ke tempat tidur semula dan Allah Azza wa Jalla mewafatkan mereka.